Bismillahi masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya, begitu agung karunia yang Allah berikan kepada kita semua ini, sehingga alhamdulillah malam hari ini Allah cerahkan cuacanya, Allah ademkan cuacanya, dan kita pun dapat saling muwajahah, saling tatap wajah, saling ngambil kemanfaatan di dalam lautan ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi tiket bukti saksi di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin yang al-fakir hormati, Sayyidil Walid Al-Habib Salim Al-Qadri, kakeknya Sayyid Ibrahim bin Bahar bin Smith. Yang al-fakir hormati para asatidah, para guru, kiai kita, Kiai Baharuddin SAG, Ustadz Yayan selaku apa, tuan rumah ya di sini? Hah? Oh, masya Allah, anak berarti belum kenalan berarti. Para tokoh masyarakat, para hujat, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para remaja, para remajinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bingung mau ngomong apa sebenarnya ini malam. Tadinya main-main ke rumahnya Sayyid Ibrahim. Sampai ke rumah Sayyid Ibrahim, niatnya mau nongkrong, mau ngopi, mau ngapain dah, mau ngopi, karena ngejambangin rumah paman, rumah bibi. Sampai ke sono Sayyidnya kagak ada, akhirnya dibawa sama Ami Salim, ayo main ke majelis. Karena pas kebetulan malam ini. Sampai ke sini saya disuruh baca doa, disuruh tawasul, disuruh ceramah, kaget nih malam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Kira-kira tadi yang disampaikan sama guru kita ngerti apa kagak? Insya Allah kagak. Habib, anak punya satu cara agar ingatan kita kalau belajar biar ingat terus. Ada satu cara. Kita datang di sini niatnya buat apa? Datang yang pertama niatnya pasti ingin talabul ilmi, ingin nuntut ilmu. Biar yang kagak paham jadi paham, yang nggak ngerti jadi ngerti, yang belum tahu jadi tahu. Satu kuncinya, yang pertama ya, kudu ada pulpen, kudu ada buku. Orang kalau mau belajar di majelis talim, dia kudu nyiapin pulpen, kudu nyiapin buku. Untuk umur 15 tahun ke atas sampai 40 tahun. Kalau 40 tahun ngajinya ngoping dah, maafu. Ngajinya ngoping nggak apa-apa, takutnya malam ini ibu-ibu kebanyakan nyatet, besok lupa beli bawang putih sama bawang merah, bahaya urusannya di rumah. Pokok yang masih muda, bekal dari rumah bawa pulpen sama buku. Kenapa? Sebab orang belajar itu dalam satu syair dikatakan, orang belajar itu kasaidi, seperti orang lagi apa?
kita kalau masuk ke dalam hutan tuh mana apa? Lagi memburu. Ya, seperti orang berburu. Kira-kira kita kalau berburu dapat rusa, diapain tuh rusa? Kita mau buru lagi nih, diikat lehernya lalu disimpan di pohon, apa begitu habis dipanah dibiarin gitu aja. Yang pertama kan udah dapat nih, misalnya rusa ditembakin, ya. Rusa kalau sekali tembak kalau nggak kena jantungnya nggak mati, kalau kena pahanya masih bisa kabur, paling pingsan ketembak. Ambil rusanya, ikat lehernya, ikat di pohon, kira-kira lari apa kagak rusanya? Nggak bakalan lari, ya. Orang belajar sama seperti lagi berburu, makanya dikatakan dalam syair, ya, orang belajar itu kesaidi. Begitu kita udah dapet, ya, kayyid suyudak, lalu ikat buruan kalian bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat, dengan tali yang mantap. Wa minal hamaqah antasidal ghazala wa antatrukahu bainal khalaiq. Orang-orang yang orang enggak cerdas, kata dalam syair itu dikatakan belajar, ya, udah duduk di majelis ilmu yang dapetin banyak disampaikan ilmunya masya Allah, ya, dibiarin begitu aja, ya. Udah duduk kita sama kiai kita, udah duduk kita sama ustadz kita, udah duduk kita dalam majelis taklim, ya, ilmunya banyak masya Allah, yang dijelaskan banyak, tentang hukum ini, tentang hukum itu, ya. Misalnya kalau belajar fikih, ya, pasal demi pasal, ya. Kita bukan kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau membaca lembaran kanan, lembaran kiri kudu ditutup, takut ngeblank. Ngeblanknya yang apa? Kelihat yang kiri jadi apal juga, biar teratur. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i sekali buka apal. Lah kita apal memang sekali hafal, sekali lupa. Wah, ini duduk di majelis, wah, ingat keluar dari majelis baru 2 langkah udah hilang. Tadi ini sampein kiai itu apa ya? Ya. Sama orang belajar. Orang belajar itu sama seperti berburu. Apa daripada senjata orang belajar? Senjata orang belajar adalah yang pertama al-qalamu. Ya kudu punya pulpen. Ada pulpen nggak di rumah? Ada. Yang masih muda, yang ngerasa muda nih, yang muda simpen, bawa pulpennya, ya. Kalau nggak bisa bawa tas, simpen di saku. Lalu yang kedua, bawa buku, kudu dicatat. Orang belajar kudu dicatat, ya. Bawa pulpen aja buat pajangan, buat apaan? Lah mending orang kantor presiden apa tanda tangannya berlaku lah, ente tanda tangannya berlaku enggak? Ya, bawa pulpen sama buku. Itu kunci. Salah satu kunci orang kalau mau ngedapetin apa yang ingin dia buru. Orang pengen ngedapetin ilmu apa yang dia pelajari. Sebab kenapa? Mahfufiza farra. Dikatakan dalam pepatah itu, yang diapal lupa. Yang diapal bakalan cepet lupanya. Biar kita punya apalan, satu lembar, satu makra itu cuma 10 menit atau 5 menit, ya. Habis hafal nanti sejam, 2 jam, 3 jam hilang lagi ingatannya. Nggak mau yang muda, mau yang tua, apalagi yang tua. Yang tua paling susah ngapal. Misalnya apa? Kulhu, ya, ngapal kulhu, qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad Allahu samad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budu. Bolak-balik karena faktor umur. Bener apa bener? Bener. Apalagi udah tua nih, 25 tahun ke atas, udah sakit, ya. Ta'allam fis sighar kanaqsi 'alal hajar. Orang belajar di waktu muda seperti yang ngukir di atas batu. Jadi kalau ngukir di atas batu itu masih lihat ukirannya masih kelihatan. Wa ta'allam fil kibar, belajar di waktu tua kanaqsi 'alal ma, seperti yang ngukir di atas air, seperti ngukir di atas air. Kalau belajar di waktu muda seperti ngukir di atas batu, woi, ukirannya masih kelihatan. Tapi belajar di waktu tua seperti ngukir di atas air. Mumpung masih muda, ingatan masih cakep,
beban belum banyak, nikah belum, anak agak ada, apalagi pekerjaan yang lain belum ada, fokus mau belajar, duduk di majelis taklim, bawa pulpen, bawa pena. Besok kalau kita pulang dari majelis, besoknya masih kita bisa lihat, oh ini materi yang disampaikan sama guru saya kemarin tuh tanggalnya, ya bulannya, malamnya, oh ini masih ada catatannya, mutalaahin, dilihat, oh ini ternyata disampaikan, ini ternyata disampaikan. Itu bukti berarti orang kepengen pandai, kepengen bisa, kepengen tahu dan ingat daripada apa yang dia simak. Ma hufidha farra wa ma kutiba qarra, apa yang ditulis nggak bakalan kabur, nggak bakalan hilang selama nggak siram air sama nggak dimakan rayap. Yang ditulis masih akan tetap ada selama nggak kesiram air, nggak kena air, nggak kemakan rayap. Tapi apa yang kita hafal bakalan hilang kalau nggak dimutalahin, ya. Kalau nggak dimutalahin bakalan hilang. Jangankan ilmu, belajar ilmu, kadang-kadang kita berjanji lupa. Padahal penting janjinya. Benar apa benar? Benar. Apalagi belajarnya, nulis ayat, entah hadis, entah hukum, entah ini. Furudul wudu, fardunya wudu itu ada berapa? Ini. Oh hafal saya. Pulang dari majelis lupa. Kuncinya bawa pulpen sama buku, ya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini yang punya niat, ya, mudah-mudahan diijabah niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar daripada majelis yang mulia ini terkecuali dosa kita udah diangkat, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu wal zikir, ya, al-mawaddah, terlebih terkhususnya di Ciketing Asem ini mudah-mudahan selalu diberkahin oleh Allah, istiqomah, dan mudah-mudahan selalu berdiri, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.